Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala akrami khalqillah Sayyidina Muhammad Alhamdulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala rabbi zidni ilman wa zidni fahman wa alhiqni bis salihin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin والهادي إلى صراطك المستقيم والآل وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Ya Fattah ya Alim iftah alaina futuhal alim. Allah Ta'ala Mukarramin jamaah musta'alim assalam. Biasa kita selalu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senantiasa kita selalu menjaga, merawat iman dan Islam kita, memelihara takwa kita, terapkanlah itu dalam perilaku kita sehari-hari, tingkatkan amal saleh, hindari dari perbuatan-perbuatan maksiat, bergaulah dengan hamba Allah dengan pergaulan yang mulia. Semoga yang demikian itu menjadikan kita menjadi berkah, selalu memperoleh kebaikan yang banyak. Bahwa selanjutnya ya Aqidatul Awam kita sampai kepada pembahasan yang pasal kedua tentang kenabian. Sudah dibuka pada pertemuan sebelumnya pengertian daripada Nabi, termasuk ruang lingkup, termasuk prinsip kenabian, ya, yang Allah tetapkan bagi para nabi dan menjadikan pemahaman buat kita sebagai umatnya para nabi, terutama umatnya Nabi Muhammad SAW. Bahwa Nabi tafsilu khamsatin wa ishrina lazim kullu mukallafin fahaqqiq wa tadim. Bahwa rincian Nabi itu dalam kitab Aqidatul Awam ini sejumlah 25 Nabi, ya. Sudah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam keyakinan kita umat Islam, umat-umat juga yang lain dalam ini, bahwa adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para nabi dan rasul. Bagi umat Islam, prinsip yang dipegang dan itu ditetapkan dalam akidah keimanan kita, bahwa kita diharuskan mengimani nabi dan rasul. Ditetapkan bahwa sejumlah nabi itu ada ratusan, ribuan, puluhan, ya. Berapa jumlah nabi? Ulama membatasi jumlah mereka itu ada sekitar 125.000, ya. Tetapi kita tidak diwajibkan mengimani detailnya. Jumlahnya secara global boleh aja kita ya yakin percaya. Namun yang menjadi kewajiban kita adalah kita mengimani kepada nabi-nabi yang telah dijelaskan oleh Al-Quran. Dalam akidah kita jumlah nabi berapa? 25 nabi dan rasul, ya. 25 nabi dan rasul itu yang paling mulia adalah Nabi Muhammad. Oh ya, paling mulia Nabi Muhammad. Kalau kita sebutnya pisahkan menjadi peringkatnya, Nabi dan Rasul itu ada 125.000. Sedangkan Rasul ada 100-an, katakan 114. Yang wajib diimani ada 25. Ya.
di antara 25 itu dikelompokkan. Ada di antara mereka yang mengemban kitab risalah, mendapatkan kitab. Jadi siapa? Nabi Allah Daud, Nabi Allah Musa, Nabi Allah Isa, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang memperoleh kitab, dikelompokkan. Lalu secara tingkatan kemuliaan derajatnya itu ada yang disebut ulul azmi. Ada berapa ulul azmi? 5. Melebihi ulul azmi ada 2 nabi, Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Karena keduanya ini, satu, Nabi Muhammad sebagai penutup para nabi, Nabi Ibrahim dianggap sebagai bapaknya para nabi. Dan semua agama-agama bermuara kepada Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Isa, Nabi Musa, itu agama Yahudi dan agama Nasrani, itu muaranya ke Ibrahim, ke ajaran Nabi Ibrahim. Makanya setelah ulul azmi ada yang disebut 2 nabi, Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Kemuliaan yang paling tinggi adalah Nabi Muhammad sebagai penutup para. Jadi pangkat Nabi Muhammad, pangkat penutup para nabi, pangkat bapaknya para nabi, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Pangkat ketiga ulul azmi tinggi Muhammad. Jadi Innallaha astafa Adam wa Nuhan wa Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Allah saling tuh, dia sampai pilih di antara keturunan nabi-nabi Adam alaihissalam. Paham ya? Ulul azmi adalah nabi-nabi yang mempunyai kemauan keras, azam, kemauan. Kenapa? Dalam dakwahnya dia mempunyai tekad, komitmen, konsisten dalam dakwahnya. Nah, sebutnya ulul azmi. Ditambah dengan kemampuan dia sabar dalam menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi Nuh yang dikatakan dakwah sampai ini da'watu qaumi lailan wa nahara wa lam yazidhu du'ai illa firara. Nabi Nuh adalah nabi yang paling sabar. Dakwah selama hampir 1000 tahun. Itu kedua. Ibrahim memaksa banget, ya. Nabi Musa begitu sabar terhadap Bani Israel. Nabi Isa begitu juga, begitu semangat dalam mendakwakan kaum Yahudi. Dan yang paling mulia di antara mereka yang spesialis adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pangkat nabi itu. Nah, kita akan berbicara tentang kenabian, ya. Tentang nabi. Berarti kita pada materi selanjutnya ini kita akan bicara tentang para nabi, Baik. Siapa nabi pertama yang kita sebutkan? Nabi Adam alaihissalam. Ya, nanti kita dari Nabi Adam, ya, sampai Nabi Muhammad. Kita cerita deh. Ya, bapak selanjutnya kita cerita, tapi kita ambil hikmah. Karena hikmahnya itu yang terpenting, ya. Karena apa? Wa inna fi qisasihim ibratan. Sesungguhnya dalam cerita para nabi-nabi itu ada namanya ibrah, pelajaran apa yang kita dapat dalam kisah para nabi. Nah, mari kita akan mulai dari Nabi Adam alaihissalam. Secara umum dan menjadi keyakinan semua agama samawi bahwa Adam adalah manusia pertama. Satu, bahwa komitmennya semua agama langit bahwa Adam adalah manusia pertama yang Allah turunkan ke bumi. Umat Islam keimanannya mengimani bahwa Adam alaihissalam adalah nabi juga, seorang nabi.
Al-Quran yang menjadi pijakan literasi kita dan hadis Nabi Muhammad SAW, dan kita tidak akan menceritakan sesuatu yang berada di luar daripada dua redaksi. Apa pijakan kita? Al-Quran dan hadis. Tafsiran dan takwilan para ulama. Ya, makanya sifatnya spekulatif, ya bisa boleh benar diambil, percaya yang nggak objektif banget ya, karena itu sifatnya adalah takwilan dan tafsiran para ulama. Artinya ini budaya, artinya adalah produk, ini adalah hasil pemikiran. Yang menjadi pegangan kuat kita adalah apa yang diceritakan oleh Al-Quran. Dan apa hukumnya jika kita tidak percaya dengan Nabi? Dosa besar, ya, termasuk dalam istilah kemarin namanya apa? Nah, apa kemarin orang pelaku dosa besar namanya? Ya. Dan mereka yang mati dalam badan fasik adalah mati yang suhul khotimah, didahului oleh taubat. Adam menurut Al-Quran dan kitab-kitab yang lainnya adalah manusia secara fisik pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia secara biologis fisik itu adalah produk pertama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita baca dalam Al-Quran banyak. Khalaqnahu min turabin, aku ciptakan dia dari tanah. Sumber dari mana kita baca? Hadis dan ayat. Adapun uraiannya itu adalah takwilan daripada Allah. Ya. Allah perintahkan kepada malaikat untuk turun ke bumi, kemudian mengambil tanah dari beberapa daratan-daratan yang ada di bumi. Lalu tanah itu dikomposisikan, ya, sehingga terbentuklah yang namanya jasad. Nah, kita namanya jasad, ya, tanpa roh namanya jasad. Jadilah jasad. Disitulah Allah tiupkan rohnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Al-Quran juga merekam ada suatu peristiwa di mana malaikat menyampaikan kritik. Ya, terjemahan yang paling tepat adalah kritik. Tapi kritik bukan berarti dia menolak. Sebuah pertanyaan untuk meminta penjelasan. Ya, kalimatul istifsar kata ulama. Malaikat ingin minta penjelasan. Ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiqun. Apa perlunya kau ya Allah ciptakan satu makhluk kelak dia akan membuat kerusakan di bumi dan akan menumpahkan darah. Ini bukan sanggahan, ini yang dipahami ulama. Sebab malaikat tidak ada atau seperti itu ciptakan untuk menyanggah, bukan penolakan untuk menyanggah, tapi malaikat minta penjelasan. Maka Allah nggak perlu jelaskan. Kenapa? Karena penjelasannya adalah sejarah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala, inni a'lamu ma la ta'lamun. Kata Allah, ya gue lebih tahu. Masalahnya kalau gue jelasin detailnya ribet dah. Kenapa? Perjalanan manusia nanti di bumi juga akan melibatkan peran-perannya malaikat juga. Dan malaikat berperan dalam perjalanan manusia di bumi. Maka kata Allah tidak perlu aku jelaskan, nanti kau sendiri akan terlibat dalam perjalanannya peradaban manusia. Maka Allah katakan ini ala umma ta'ala.
Nah, gue belum tahu kan, gampang kan gue tahu sendiri. Kalau kita gitu, tanya gue tahu sendiri. Lalu redaksinya malaikat kok seakan-akan kalimatnya itu seperti kalimat yang telah menceritakan sesuatu yang pernah terjadi, dan memang secara faktanya terjadi seperti itu. Berarti apakah malaikat pernah berada di pernah duluan berada di masa itu? Ya, sekarang kan kenyataannya terjadi kerusakan di bumi dan terjadi pertumpahan darah. Sebelum ini terjadi, mereka sudah membacakan itu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang terjadi sebenarnya adalah sebelum manusia diturunkan di bumi, pernah juga singgah di bumi itu makhluk-makhluk lain. Ulama mengatakan bangsa jin. Lalu mereka melakukan perusakan sama seperti yang dilakukan kita saat ini. Ya, lalu Allah beri mereka tindakan malaikat untuk menghapus mereka, sehingga itulah yang menjadi memori malaikat karena pernah menjalankan tugas itu di bumi. Apakah nanti akan terulang kedua kali? Itu begitu. Apakah nanti akan terulang kedua kali seperti kemarin? Allah katakan bukan seperti itu. Ya. Nah, itu pertanyaan malaikat tentang penjelasan malaikat kepada Allah yang kalimatnya apa? Ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku fiha. Ya. Kata Allah, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kelak wahai malaikat, nanti aku akan orbitkan di bumi. Karena malaikat juga nggak tahu siapa itu Adam, ya. Sehingga malaikat juga pernah bertanya, ya, bahwa ini produk ini, prototipe ini unggul nggak nanti, gitu kan ya. Oh, akhirnya Allah katakan apa? Wa 'allamal Adama al-asma'a kullaha tsumma araduhum 'alal malaikati faqala anbi'uni asma'. Lalu prototipe itu dilakukan uji coba, ya, dan Allah katakan ini perangkat ini sudah aku pasang ini hebat ini udah, ya. Kata Allah apa? Wa 'allamal Adama al-asma'ul, aku udah kasih dia lengkap semuanya hebat untuk kuat, sehingga ketika ditawarkan pada mereka juga wah iya ya, hebat juga nih ya produknya gitu. Baru malaikat sebelum manusia Adam ini diluncurkan ke muka bumi, maka Adam sementara dia ya dilai dulu di sorga. Kalau nggak dulu dia berusaha. Itu kan namanya rekayasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat sudah tahu bahwa nanti kenapa? Secara jalan ceritanya Adam kelak nanti akan diturunkan di bumi, ya. Maka Adam ditaruh di sorga itu sifatnya pastinya salutnya itu sementara. Cuman ada sandiwara dulu gitu. Ada sandiwara di mana yang menjadi alasan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memigrasikan Adam ke bumi. Itu sandiwara itu di bahasa cerita ya, bukan bahasa. Apa itu sebabnya? Apa sandiwaranya? Bahwa Adam telah melakukan ayo kita terjemahkan Pak, bahwa Adam telah melakukan, ya, sehingga itulah yang menjadi sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Nabi Adam ke bumi. Kata Allah dalam Al-Quran adalah apa? Wala taqraba hadis sajarata fatakuna minaz. Wahai Adam, ya, Adam diciptakan juga seorang yang menjadi teman dia di surga, yaitu wanita, perempuan, ya.
Berapa Siti Hawa. Adam mengapa berapa kali? Adam mengapa sekali. Kalau Hawa mengapa 2 kali. Berarti perempuan mulutnya banyak. Ya, perempuan cerewet. Dari mana dia? Tulang Rusuk. Gus ya? Tulang rusuk itu bengkok apa lurus Gus? Hah? Bengkok. Tulang rusuk itu bengkok. Artinya perempuan itu harus Luruskan. Nah, itu maksudnya ya, itu apa filosofinya itu. Cuma lurusnya juga mesti pelan-pelan. Ini lurus kayak kayu. Kalau main adu aja patah nggak? Patah. Kalau perempuan mesti pelan-pelan kan. Itu pesannya ya. Pesannya itu maksud seperti itu. Aku ciptakan dia dari tulang lo. Begitu ceritanya. Maka Adam, Allah titahkan kepada Adam, Allah apa? Jangan lu deketin ini pohon. Pohon apa itu kira-kira? Hah? Pohon apa? Nah, khuldi itu adalah sebutannya untuk merayu Adam. Khuldi itu kekal. Ini ceritanya. Ya. Kata setan, ya, Dam, ya, gini Dam, kan lu tahu bahwa lu ini, ya, suatu kelak ada proses di mana lu akan dipindahkan ke bumi. Artinya Dam, ya, ente ini nggak lama nih, soalnya nggak bakal lama kan, ya, nah, ente nggak bakal lama. Nah itu Adam. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Sumahidna ila Adam", kemudian aku tentukan pada Nabi Adam itu fanasia, dia lupa, walam najib lahu azma. Dia nggak punya dia nggak punya keinginan sebenarnya untuk melakukan hal itu, nggak ada keinginan. Adam, ya. Fanasia, dia lupa, walam najib lahu azma. Dan dia nggak ada kemauan, keinginan untuk melakukan itu. Apa? Makan buah khuldi. Kata iblis begini, ya, ente Dam, infonya kan begitu, ya, ente bakal dipindahin ke bumi, ke lihat bumi lo. Wah, alang-alang mulu, apa lagi? Ente caranya kalau pengen kekal makan buah itu Allah larang, itu lu makan aja. Makanya ya kalau ente makan itu jadi kekal. Makanya disebut buah khuldi, buah yang menjadi sebab kadang bisa kekal. Itu rayuan. Sebenarnya surga itu terisolir buat setan dalam ceritanya para ulama. Tapi setan itu berbentuk ular, masuklah dia ke dalam surga. Nah itu, jadi yang masuk jadi ular, ada satu kitab itu ya. Tapi ingat, ini sebenarnya dan cuma apa? Takwilan ular. Masuklah setan berupa ular ke dalam kebun surga. Ketika di dalam surga, si setan bilang begitu pada Adam. Adam masih konsisten kuat. Ngomong aja lo. Tapi dia rupanya dapat rayuan dari istrinya. Kata istrinya, udahlah Pak, ambil aja. Itu kan ya, cicilannya murah. Gitu. Ya, ada lah, masih bisa kita buat cicilannya. Ya, saya kalau lihat ambil Pak, gitu kan ya. Kalau itu keluaran terbaru, produk baru Pak, ya kan. Ini mau lagi promo, gitu kata istrinya, mau ambil cicilannya murah ini. Nah, biasanya laki-laki kita nih kalau dapat rayuan perempuan itu gimana? Oleh nggak? Oleh gitu kan ya. Aduh, jadi gitu kan.
Oleh, gaji tinggal 2 juta, cicilan 4 juta. Enggak ada. Isi rayu-rayu ya. Laki kebanyakan tepalan sih gitu. Ya, udah Pak, ambil aja Pak. Enak, ini pas kan. Ada ambil saat makan. Oh, kalau perempuan dia makan buah. Ya nggak, makanya nah itu takwilan, nggak dipegang kebenarannya. Nah, ada makan satu langsung jadi jakun. Kalau perempuan makan 2 langsung jadi payudara. Itu bukan kebenaran ya. Israiliyat sudah usah jelaskan. Disitulah yang menjadi sandiwaranya, sebabnya Allah Subhanahu Wa Taala menitahkan Adam untuk turun ke bumi. Akhirnya Nabi Allah Subhanahu Wa Taala agak sedikit marah, sehingga semua yang dipakai oleh Adam tertanggalkan, sehingga dia terlihat sau'ah, apa keburukannya, pakaian indahnya. Akhirnya Allah turunkan mereka ke bumi tanpa menggunakan pakaian sorga segala itu. Tuh ceritanya tuh, Nabi Adam akhirnya kita akan masuk kepada kajian tentang Adam. Perihal Adam Allah turunkan ke bumi. Ini kajian. Kebanyakan kita menerjemahkannya seperti itu. Menerjemahkan gimana? Jangan sampai engkau salah kedua kali seperti salahnya Adam sehingga Allah turunkan dia ke bumi. Kalimat itu seakan-akan menghukumi bahwa Adam telah berbuat salah. Nah, ini kita akan tafsirkan di sini dalam kajian kenapa. Apakah Nabi Adam dikatakan bersalah? Ya, jangan kalau beberapa buku-buku menggunakan kalimat salah, maka kita jangan menggunakan bahwa Adam itu salah. Ya, jangan dikatakan bahwa Adam itu salah. Bukan itu penempatannya. Adam waktu masih Adam bayi yang kenal. Nabi Adam sewaktu masih surga itu belum dikutuskan menjadi seorang nabi. Itu sebagaimana seorang nabi pun ada masa di mana dia belum diangkat menjadi nabi. Bahwa nabi itu maksum, nabi itu terlindungi dari perbuatan salah. Lalu Adam melakukan kesalahan, jangan kita katakan ini dosa. Ya, ini jangan kita terjemahkan salah. Bukan. Kalau toh pun itu memang dikatakan kesalahan, maka itu terjadi sebelum Adam menjadi nabi. Yang maksum itu nabi. Gitu. Kapan Adam proyeksikan menjadi nabi? Ketika udah di bumi, di surga. Maka jangan dikatakan bahwa itu kesalahan Nabi Adam. Nah, dan dalam ayat yang lain dikatakan fanasia, bahwa Adam ini lupa. Maka kelupaan itu dalam keimanan, ya. Dalam keimanan, lupa itu sesuatu yang ditoleransi, tidak menjadikan sebab orang mendapatkan sanksi. Lupa artinya nggak berdosa kalau lupa gitu. Ente puasa pengali-ngali makan nasi sepiring sayur kangkung semangkok. Wah, mantap. Sama ikan kembung. Waduh, berkali-kali makannya di warteg lagi. Makan di warteg, wah nasi kembul, buahnya sayur kangkung. Wah, sambalnya sambal goreng.
Ini manis. Ada terong. Wah. Kira-kira gitu. Ya. Banyak. Sokal. Iya. Cok, kopi dulu cok, biji. Ya. Kopi. Bagus. Dua pahit. Udah atop, udah ngopi, udah ngerokok, uang dia. Sama aja. 5.000. Naik motor pas starter biar. Astagfirullah puasa. Rezeki. Ya, gimana kira-kira? Batal nggak puasanya? Kalau lupa. Umpamanya ada orang lupa gitu ada. Makanya doanya bulan Ramadan itu. Ya Allah, jadikanlah saya Ramadan doanya lupa. Kita lupa aja di Ramadan mah. Saya tanya kalau tadi benar-benar memang berangkat di rumah batal nggak puasa? Ya kan batal lupa. Wah. Tapi sebutir nasi kagak lupa, ya batal. Nah, dalam konsep ibadah lupa itu tidak mendapatkan sanksi. Nggak batal, lupa. Nabi Adam fanasia, dia lupa. Adam lupa, dapat sanksi. Wajar, dan dalam kemaksuman tidak ada kaitannya. Sebab walaupun masuk boleh-boleh aja lupa. Sebab Nabi Muhammad juga ya, cuman kata Nabi Muhammad lupanya saya untuk menjadi sunnah gitu ya. Nah, apakah kita tempatkan Adam di dalam kesalahan? Dia prosedurnya Fataba dalam ayatnya Nabi Muhammad Adam tobat. Ketika Nabi Adam ada di dalam bumi, turun ke bumi, apa Nabi Adam? Protes. Apa Nabi Adam protes? Apa dia? Rabbana. Doanya. Ya Rabbana Zalamna anfusana. Pengakuan aku. Ya, aku. Ente dapat sanksi. Ya enggak? Protes ya? Enak aja dari mana kau tahu gua ngaco dong. Protes kita naik. Kalau kita dituduh salah. Nabi Adam ketika mendapatkan sanksi dia nggak protes. Ya, apa? Dolamna anfusana wa illam taghfir lana. Ya Allah, saya udah salah ya Allah. Tetapi kalau kau nggak maafin, lanakunanna minal khasirin. Khasirin dolimin. Seharusnya itu pelajarannya. Kalau kita dapat salah, cepat-cepat minta maaf, akuin. Nah, baik. Tahu nyamuk gak nyamuk? Nyamuk. Waduh, nyamuk. Oke, kita korek lagi kan. Nyamuk DBD. Penyakit DBD, demam berdarah, ya, menyebabkan banyak kematian. Penyakit. Lalu dari situ yang terjadi apa?
Hah? Apa tidak? Hah? Muncullah obat-obatan, ya, obat-obatan. Muncullah dokter-dokter spesialis. Muncullah pabrik-pabrik yang memproduksi obat-obatan. Kita spesifik aja ke penyakit DBD. Dari apotik, warung, ada nggak obat nyamuk? Ada yang bakar recap kambing. Kambing recap kambing ada ya. Ikong. Kodok. Itu juga kan itu kambing. Recap kambing. Oh my god. Ikong itu yang bakar, belum yang lotion. Apa? Software, Apenda, Autan, udah. Rumah sakit dibangun, dokter-dokter banyak, ekonomi bergerak. Berapa karyawan terjadi? Berapa pengusaha yang menghasilkan? Berapa dokter? Berapa perawat? Berapa? Jutaan. Terus kita tempatkan salah nih nyamuk, sialan, bangsat nyamuk. Jangan cepat nyamuknya. Jangan nyamuknya Pak. Lihat. Nah. Jadi kacamatanya lensanya diperlebar. Jangan mikro tapi makro. Terus dunia ya. Ada ente, ada Nabi Muhammad, terus ada kemakmuran, ada peradaban, makmur, semua dunia dah, nggak bakal habis menciptakan tentang dunia. Terus kita celah itu, apa itu gara-gara Nabi Muhammad buncangnya deh, Nabi Muhammad ini gara-gara Nabi Adam nih, Muhammad, gitu jadi cumulanya. Ayo, kalau kita tempatkan Adam itu sebagai suatu kesalahan, maka kita akan menganggap apapun yang terjadi terhadap Adam sebuah kesalahan. Kan gitu. Lalu dokter-dokter, apakah itu kita simpulkan bahwa itulah sebuah kesalahan? Kan begitu kesimpulannya. Ya. Rumah sakit itu mempunyai fungsi untuk menyelamatkan manusia. Setelah Adam alaihissalam muncullah para nabi, muncullah peradaban, muncullah yang dengan demikianlah akan terbuka tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang agama, tentang kemuliaan, tentang macam-macam boleh diungkapkan ya. Maka ketika itulah kita harus mengatakan kita nggak bisa bahwa fenomena semua ini adalah akibat dari sebuah kesalahan. Apakah kesalahan mengakibatkan itu? Kan ada. Ente makan makanan yang beracun, akibat ente makan, ente sakit, dan suatu kesalahan mengakibatkan kerugian. Lalu seharusnya kalau itu dari suatu kesalahan Adam, seharusnya terjadilah kerugian malapetaka, kan gitu korelasinya. Ya, kausalitasnya, hukum sebab akibatnya gitu. Nah, tidak bisa kita simpulkan seperti itu. Makanya kembali ke ulama, untuk peristiwa ini kita jangan menggunakan kalimat bahwa itu adalah Nabi Adam telah berbuat salah. Akibat kesalahan Nabi Adam lah Allah turunkan dia dari surga. Nah, kalaupun itu kita mesti katakan itu bukannya porsi kita, itu adalah Allah. Gitu ya, itu Allah. Saya sebagai orang tua, ya, terus saya menghukum anak saya, ya. Tapi sebagai ente murid nggak bisa mengatakan bahwa ini adalah kesalahan saya menghukum anak, karena ini kepentingan, gitu kan, ada tujuan baik. Jadi yang menganggap salah siapa?
Ya, bukan ente, tapi anak sebagai orang tua. Makanya ya saya cuma begitu aja. Oh nggak bisa prinsip ini. Nah, dalam prinsipnya Allah ini harus ada tidak? Nah, disinilah ulama-ulama tasawuf hadir menggunakan istilah yang namanya hasanatul abrar sayyatul muqarrabin. Orang-orang yang dekat kepada Allah seperti Adam itu tingkatan perbuatan baiknya untuk kita masih kurang baik. Nah, kembali. Kebaikan menurut porsi kita ya untuk porsi mereka dianggap masih kurang baik. Ente orang miskin sama orang kaya, ya kan? Kebaikannya orang miskin belum tentu baik bagi orang kaya. Maksudnya apa? Gini gitu. Bagi ente orang miskin ya, bagi ente gitu. Makan genjer enak gak? Wah, lo genjer. Tapi bagi orang kaya ada. Orang ente makan telur dadar, nah, kecapin, telur dadar kecapin nggak? Gurih nggak? Gurih. Atau orang kaya apa? Ih, apa itu? Ini ada. Lu tau cilok? Cilok, basreng, apa lagi? Darlum. Apa lagi? Makanan kampung. Ini jajan yang keliling tuh gerobak itu. Cakwe. Menurut ente enak gak? Bagi orang kaya? Lo dia bisa makan di mana dia? Nah itu penempatan demikian. Bagi kita ya Nabi Adam juga begitu mah ya selaw aja kali gitu nggak apa-apa. Selaw aja kali. Ya kan? Biasa aja kan? Biasa kan? Tapi bagi Adam, wah perkara besar. Gitu bagi Adam, orang yang tingkatan lebih tinggi dari kita manusia itu bahaya. Oh, makanya baik menurut kita untuk tingkatan dia belum. Enak menurut kita orang kampung bergerak kaya, waduh, gua makan itu bisa kotor menurut gua, bisa gosok gigi mulu gua makan gituan. Nah, cara menerjemahkan peristiwa Nabi Adam alaihissalam bahwa yang terjadi pada Nabi Adam, kita sebagai makhluk ciptaan Allah manusia, bahwa kita tidak bisa menyimpulkan dengan kesimpulan menurut sudut pandang kita, tidak bisa menggunakan menurut tolak ukur kita. Itu yang mengatakan salah itu menurut sudut pandang Allah. Adam adalah manusia secara biologis yang pertama diturunkan ke bumi. Sehingga kita sebagai orang beriman, ini pesan peristiwa Adam dalam menyampaikan satu pesan bahwa kita menolak dengan keras teori evolusi dari darah yang mengatakan bahwa manusia itu awalnya dari air, makhluk kecil mikroba, dari mikroba airnya menjadi makhluk air, dari makhluk air berubah menjadi makhluk darat, dari darat mulai berkembang menjadi hewan-hewan kecil, dari hewan-hewan kecil akhirnya berubah menjadi kera, jadi kera yang paling terdekat adalah simpanse, dan simpanse itulah yang menjadi cikal bakal bahasanya tuh menjadi manusia. Homo sapiens. Homo sapiens. Itu menurut Darwin evolusi. Bahwa kita dulu jutaan tahun lalu adalah sebuah mikroba dalam air. Oh enggak, tidak melalui proses evolusi itu kita manusia yang dari Adam turun. Dari Adam lah Siti Hawa lahir. Ya, nah Siti Hawa lahir sekian puluh kali
Setiap lahir dua, kembar, laki perempuan kembar. Kelahiran pertama dinikahi dengan kelahiran kedua, silang. Kelahiran ketiga dikawinkan dengan kelahiran keempat. Banyak terus. Hingga Nabi Adam meninggal setelah dia melihat ada 1000 cucunya. Ya, dan ada peristiwa namanya Qabil dan Habil. Si Qabil sama Habil, ya. Qabil pengen kawin sama Habil. sama kembarannya. Oh nggak bisa, lu mesti kawin silang. Qabil kawin sama pasangannya Habil kawin, oh nggak mau. Ya, nah terjadilah peristiwa pembunuhan, ya, sehingga setiap terjadi pembunuhan maka dosanya akan dikembalikan kepada anaknya Adam. Nah itu ya, maka setiap perbuatan dosa akan dikembalikan kepada siapa yang pertama kali, ya, pertama sebagaimana perbuatan baik. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila ila bana. Siapa yang berbuat baik mencontohkan, maka kalau diikuti dia akan mendapatkan pahala dari orang ikutin. Dan kebalikannya, siapa yang mencontohkan perbuatan buruk, kalau perbuatan buruk itu diikuti oleh orang, dia juga mendapatkan dosa dari dosa orang yang melakukan dosa tersebut. Nah ini contohnya peristiwa Nabi Adam, yaitu anak-anaknya, yaitu Qabil dan Habil. Baik, banyak pesan yang kita ambil dalam peristiwa Nabi Adam, tapi yang paling pokok adalah satu, bahwa kita sebagai orang beriman menolak namanya teori dan bahwa dari situ juga kita percaya bahwa manusia diciptakan dari tanah. Adam tanpa orang tua diciptakan dari tanah, maka mengkolerasikan dengan Nabi Allah Isa. Kalau Nabi Isa aja masih melalui peristiwanya dengan ibunya, lebih pantas kalau kita putuskan Adam sebagai Tuhan, nanti tanpa ayah dan ibu. Hukum fisikanya bahwa manusia diciptakan dari saripati min nutfatin amsajin, dari sperma yang bercampur. Min nutfatin khalaqahu faqaddar summa sabila yassara summa amatahu fa akbara summa idza sa'an syara. Manusia kita ini diciptakan dari sperma itu dari mana? Dari saripati makanan. Saripati makanan dari mana? Dari tumbuhan itu dari mana? Dari tanah juga. Nah, Adam diciptakan dari tanah, sehingga peristiwanya, sirkulasinya seperti itu. Logikanya, mana mungkin manusia diciptakan dari tanah? Loh, buktinya kita pun sirkulasinya kembali kepada tanah. Logikanya begitu. Ya. Jadi logika kalau Adam diciptakan dari tanah. Kenapa? Karena kita pun kalau kita sirkulasi, kita pun kembali ke tanah. Tadi apa? Sperma dari mana? Dari makanan. Makanan dari mana? Tumbuhan dari mana? Tanah. Kita mati pun, maka jasad renik kita akan terurai bakteri dan akan menjadi tanah lagi terus begitu. Ya, hukumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka logikanya begitu, bahwa manusia diciptakan dari tanah. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin.